Pas gue udah lanjutin perjalanan sama bapak gue, nggak jauh tuh depan ada bapak-bapak. Bapak-bapak lagi duduk. Emang dia pakai bajunya baju hitam. Kayak orang zaman dulu baju hitam, pakai sarung gitu kan. Tetap jalan, makin deket, nggak ada palanya bang. Oh, nggak ada palanya? Nggak ada palanya. Muter-muter itu udah kali 1 jam bang. Jalan tuh lurus terus bang. Kenapa? Tiba-tiba jalan itu lagi bang. Kalau misalnya emang masuk akal ya, kita kan ambil lurus ya. Pasti kita muter ya kan, belok kiri gitu kan ya. Pasti tembus arah itu. Itu enggak bang, tembus itu lagi. Padahal lurus? Padahal lurus. Gila ya. Bapak gue udah ngamuk, bapak kan soalnya gampang emosi ya. Bapak gue udah marah-marah udah. Ini gue kata kalau misalnya jalan ini terakhir gue salah mulu, gue berhenti di sini mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu tamu jauh. Ya betul, dari Karawang, Jawa Barat. Nah kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu nganter barang dari Karawang, jalan kaki menuju Banjar, Jawa Tengah. Jalan kaki berapa hari tuh enggak. Nah beliau nganter barang itu naik kendaraan. Oke langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang, siapa namanya bang? Saidin bang. Bang Saidin. Oke, by the way Karawang di mana bang Saidin? Ciampel bang. Ciampel. Oh, iya. Ciampel. Oke, siapa dong bang warga Karawang Ciampel? Yuk, gua Saidin, gua dari Ciampel. Ya lumayan lah kesini jauh. Jauh ya. Tadi dari Karawang ke sini naik apa nih? Jalan kaki atau naik sepeda atau naik motor? Naik kereta bang. Oh, nggak naik pesawat? Buset. Naik pesawat dari mana? Stasiun ini ya terminal lagi apa namanya bandara jadi Karawang. Oh, nggak ada bandara ya? Nggak ada. Karawang terkenal dengan padinya ya bang ya? Padinya bang. Dan alhamdulillah semoga padi di sana tetap bersinar bang ya. Amin. Karena para petani itu bisa menghidupkan ribuan bahkan jutaan manusia. Betul. Karena kita butuh makan pakai nasi bukan pakai uang. Iya. Tapi belinya pakai uang juga. Bener bang, okay. Pakai duit juga. Tahan dulu bang Didin ya. Siap. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisnis ini. Oke, cari poster ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Saidin, kisah pengalaman ini? Jadi kan kebetulan tuh tahun 2022 ya, Bapak tuh ada tarikan ke luar kota. Kebetulan ngajak gua ya Bang ya, ke luar kota tuh. Dia berangkat tuh jam 10 malam, karena emang ngejarnya malam, biar nggak kemacetan di jalan. Terus gua, udah ayo Pak, saya ikut gitu kan, saya nemenin Bapak. Pas malam mau berangkat tuh, kita kan pamitan ke ibu ya. Bu mau berangkat, antar Bapak. Tiba-tiba ibu ngomong gini, kok perasaan ibu nggak enak ya? Hati-hati ya berangkatnya gitu kan di jalannya. Apa jangan berangkat sekarang, besok aja pagi gitu kan. Perasaan ibu bener-bener nggak enak. Berhubung gua nggak ada pikiran buat horor ya bang ya. Pikirnya tuh kayak kecelakaan gitu kan. Iya, tahu kenapa-napa gitu. Ya gitu, kayak takut kecelakaan. Bapak juga ngomong, udahlah nggak usah ngomong apa baik gitu kan. Doain aja yang bener-bener. Ya udah, jagain bapak ya, ada gitu kan. Jangan nyampe bapak ngantuk. Oke dah, kita berangkat ke PT. Kita tuh angkut barang styrofoam bang. Styrofoam? Iya, kayak mangkok bubur itu. Iya. Bawa mobil truk double, Isuzu. Udah nyampe pabrik tuh jam 10 lewat 10 menitan lah. Nyampe PT ya kan. Kita cek semua, kondisi mobil, kelistrikan segala macam. Terus kayak kebetulan tuh kelistrikan tuh emang udah habis servis gitu kan. Masih normal semua lah gitu kan. Tiba-tiba udah manasin mobil tuh malam, jam 10 malaman tuh. Firasat bapak gue juga udah gak enak bang. Tiba-tiba gak enak. Gimana tuh? Kok bisa gak enak? Apa dia ngomong ke lu atau? Ngomong ke gue bang. Firasat bapak juga gak enak tiba-tiba ya. Ada apa ya gitu kan. Kata saya tuh, yaudahlah Pak, pelan-pelan aja bawa mobilnya. Hawanya aja kali, sama kayak ibu gitu kan di rumah.
Yaudah ya pelan-pelan aja bawa mobilnya ya, kata gitu kan. Jangan tidur ya, nemenin bapak ngobrol. Sempat ngomong gitu bapak gua. Pergi keluar PT tuh dari jam 10 lewat 20 menitan lah. Keluar PT, kita pelan-pelan bawa mobil masuk pintu tol Karawang Timur. Kita pelan-pelan udah nyampe rest area 57 tuh ya. Kita berhenti tuh ngisi solar bang. Orang tua turun ke bawah. Nah di situ perasaan juga udah gak enak bang. Tiba-tiba gak enak. Kepikiran juga omongan ibu yang di rumah. Sontak kalau telepon ibu juga kan. Mah doain ya. Tiba-tiba ngomong gitu bang. Iya mama doain, hati-hati jalannya. Sekarang di mana? Baru nyampe rest area beli solar. Oh ya udah bilangin bapak hati-hati juga, jangan ngantuk gitu bilangin. Bapak udah ngisi solar tuh bang. Kita lanjut perjalanan kan ya. Masih biasa aja. Sambil ngobrol-ngobrol lah sama orang tua kan. Di perjalanan kita jalan, udah nyampe perbatasan Bandung Barat sama Purwakarta tuh bang. Itu kan ada jembatan ya. Nah di situ mulai keganjilannya bang. Oke. Ini masih di tol atau di luar tol? Masih di tol. Masih di tol. Kita kan berjalan lewat tol. Oke. Masih di tol tuh udah ada keganjilan. Dari jauh tuh adalah sekitar 100 meter lah ya. Itu kan pakai lampu tembak mobil. Karena kabut gelap di jalan tol tuh. Pas gue lihat tuh kayak karung bang dari jarak jauh tuh. Ada karung samping jalan tol. Makin deket itu bukan karung bang. Apa tuh? Anak kecil. Anak kecil? Iya. Anak kecil persis anak Belanda bang. Rambutnya kayak rapi gitu kan, klimis. Celananya pendek segini. Bajunya kemeja. Ada samping jalan tol. Yang pertama gue liat karung tuh ternyata anak kecil bang. Karena gue muatan berat ya bang mobil. Kan gue ngambil jalur paling ujung, jalur 3. Itu anak kecil di samping jalan bang. Sontak gue langsung ngagetin anak kecil ya. Tiba-tiba anak kecil itu lari ke kolong mobil bang. Gue langsung spontan, gue keluar, badan gue keluar nih lewat kaca, ngeliat ke belakang. Sama orang tua gue ditarik. Lu ngapain gitu kan? Gue nggak ngomong ke orang tua, cuman ngomong itu kayak ada benda gitu kan, jatuh perasaan gitu kan ya. Jangan kayak gitu bahaya kata bapak gue tuh. Jadi lu nongol pala begini? Nongol pala ke atas pintu. Iya. Nongol pala. Gue kaget aja. Gue langsung ngalihin pandangan main HP. Nah di situ bang, badan gue pada berat. Bokap gue juga berat badannya. Aturan gue tegak gini, jadi bungkuk. Serasa kayak ada beban gitu di sini bang, di pundak gue. Bokap gue langsung ngomong, kok badan bapak berat ya? Sama pak, badan dia juga berat. Dan kita berhenti aja di rest area gitu kan. Nah tiba-tiba ngomong gitu, lampu semua pada mati bang. Lampu apa nih? Lampu mobil. Mati? Lampu mobil utama sama lampu seri mati semua. Dan bokap gua dalam perjalanan itu di jalan tol pakai lampu sen, lampu hati-hati. Oke. Karena nggak ada lampunya, lampu utama nggak ada. Itu sekitaran, pokoknya gua masuk tuh barat. Itu tanpa lampu bang. Lampu speedometer juga nggak ada. Tinggal lampu sen aja gitu? Lampu sen aja. Itu adalah berapa kilo ya dari tempat kejadian gua tuh. Pelan-pelan bapak gua bawa mobil belok ke rest area. Sampai rest area kita berhenti. Posisi badan gua masih berat bang. Masih kayak mengangkut beban gitu, kayak ada orang lah di atas di pundak gua tuh, kayak lagi duduk gitu. Kata bapak gua, ini nggak bakal bener katanya. Cekin dulu deh semua siklingnya. Dalam posisi badan gua berat, gua cek sikling bang. Pas gua cek, sikling tuh masih normal semua. Nggak ada namanya yang kebakar atau konslet sama sekali sedikit pun. Karena itu posisi mobil baru bang. Tahun berapa keluaran? Tahun berapa? Tahun 2020-an. Oh masih muda ya. Gue berhenti udah ngecekin semua. Pak masih normal semua. Sikling masih nggak ada yang kebakar, nggak ada yang konslet. Lah kok bisa kata bapak gue gitu kan. Bapak gue langsung diem, langsung peka. Tadi lu liat apa di jalan? Nanya gitu? Nanya gitu. Kan gue belum cerita ke bokap ya, ke bapak gue ya. Langsung gue ceritain ke bapak gue. Tadi ngeliat anak kecil pak. Di samping jalan. Tapi dia langsung ke kolong mobil. Kata bapak gue, ini nggak bakal bener. Lu ngopi dulu aja di warung. Gue langsung di warung saya ngopi dulu bang. Bapak gue mesen kopi, gue mesen teh manis. Anget. Kenapa sih bapak-bapak warung ngasih gue air putih anget, bukan teh manis? Gue ngobrol, tiba-tiba si bapak-bapak warung itu nyamperin gue sama bapak gue. Spontan dia bilang apa? Tadi ngeliat apa dia di jalan? Yang punya warung itu nanya gitu? Iya. Gue nggak kenal sama warung itu. Nggak kenal. Tapi dia tiba-tiba lihat itu. Ngomong gitu kan. Tadi ngeliat apa di jalan? Gue cerita dong sama warung itu. Tadi pak ngeliat anak kecil pak. Persis kayak anak Belanda pak. Dia di samping jalan tiba-tiba langsung ke kolong mobil. Nah langsung kayak
tukang warung itu bapak-bapak umuran 48-50 tahunan lah, udah tua lah ya. Langsung udah minum aja air hangatnya dulu. Nah kan saya misalnya teh manis pak, ini aja dulu air hangat biar enak badannya, gitu bilangnya. Langsung gue minum, dia udah minum, tiba-tiba badan gue enteng. Badan bapak gue juga enteng bang. Nah si bapak yang warung itu duduk samping gue, sambil manggil bapak gue. Kan bapak gue agak jauhan ya jaraknya duduk. Pak kesini, ada apa pak? Ini ada yang ikut di mobil. Terus gue langsung jawab ya, anak kecil bukan pak? Iya anak kecil. Tadi emang dia duduk di pundak. Karena si kaki adek, kan satu bangku mobil tuh kan lebar ya. Kaki gue tuh ngabisin bangku gitu. Jadi duduknya gini kayak miring gitu, kayak ngabisin bangku, kayak tiduran lah gitu. Terus bapak gue nanya, kenapa bisa matiin listrik gitu kan? Karena bapak biar berhenti di area, biar tahu kalau itu bocah ikut, biar ada yang ngebilangin, gitu bang. Si bapak ngomong gitu? Iya. Sakti juga ya. Setelah kata bapak gue, cek lagi aja listrik. Sama gue dicek, gue hidupin mobil. Kan gue udah bisa bawa mobil ya, posisi itu. Gue cek mobil, gue hidupin, lampu tiba-tiba hidup. Normal semua bang. Dari lampu utama, lampu seri, semua lancar. Malah kayak gimana ya, kayak terang banget lah gitu. Nggak ada kendala kayak tadi pertama gitu, nggak ada. Nah pas bapak gue nanya ke warung itu, bapak siapa? Kok bisa tahu? Panggil aja saya Pak Ali. Warga kampusnya juga tahu kalau saya Kuncen. Itu dia ngomong katanya Kuncen. Kuncen makam kampung itu. Kan di samping jalan tol ada makam bang. Oh yaudah pak, makasih sarannya. Makasih kasih infonya gitu ya. Dia nggak bakal ganggu kok. Dia cuma pengen ikut. Bapak narik kemana? Katanya tujuannya. Langsung nanya gitu ya. Sama bapak gue dijawab. Nggak sih sambil sama sih surat jalan. Ini pak ke Ciamis. Ke kampung ini gitu kan. Oh iya udah sekalian. Nggak usah takut pak, dia nggak bakal jahil kok. Bapak gue pertama nggak percaya kan soal hal mistis kayak gitu ya. Iya. Bapak gue cuman kayak menyimak, menghargai orang lah gitu, dia ngomong gitu ya. Berjalanlah kita kan. Lampu semua aman semua. Jalan, kita keluar di tol Padalarang bang. Itu masuk ke tol kan sekitar jam 11 malaman ya. 11 malam ya lewat 20-an lah, setengah 12-an lah. Keluar tol Padalarang kita jam setengah 1 bang. Itu kan kita kan lewat Garut ya kalau ke Ciamis. Sebelum Garut kita berhenti dulu tuh bang, di jalan Gentong, pasti udah tahu jalan Gentong. Jalan yang turunannya panjang, itu ada warung bang di samping. Satu warung bang, itu doang yang buka. Kita berhenti, parkirin mobil, kita mau beli kopi lagi tuh. Karena hawa udah ngantuk. Saya mesen, pertama saya mesen di gelas, minum di tempat gitu kan. Tiba-tiba si warung kopi itu fokus ke mobil bang. Ngeliatin mobil. Ngeliatin dalam mobil. Bokap gua nggak ngirauin, yang pertama nggak menanggapi lah gitu ya, nggak ngeliatin dia gitu kan. Lama-kelamaan tuh orang ngeliatin mobil gitu kan. Ditanya sama bapak, ngeliat apa pak? Itu narik bawa anak kecil. Spontan langsung gitu bang, tukang warung. Bapak gua langsung inget yang perkataan tadi ya bapak ya, kalau itu ada bocah ikut. Iya pak, bawa anak kecil. Digituin sama bapak? Iya. Iya bawa anak kecil pak, karena bapak gua nggak mau jadi manjang gitu kan, nggak mau gua cerita lagi lah apa gitu kan ya. Iya pak, bawa anak kecil. Oh, masih bangun jam segini ya, belum tidur ya gitu kan. Iya tadi udah tidur, kebangun katanya gitu kan. Disambungin gitu sama bapak ya? Iya. Udah langsung aja bungkus deh. Itu mau kopi tuh baru disediain, langsung minta diplastikin sama bapak gua. Udah bungkus aja kopinya. Kita berangkat aja takut kemalaman gitu kan. Kata bapak gua, udah bayar semua, masuk mobil. Bapak gua sambil bilang gini sendiri, "Dek, jangan ganggu ya. Bapak mau nyari duit buat keluarga. Jangan ganggu. Kalau mau ikut. Jangan nyampe ngebahayain. Apalagi kayak tadi." Bapak gua ngomong gitu. Kalau gua sih bilang, udah pak, biarin, asal jangan ganggu juga sih gitu ya. Nggak usah segala marah-marah, itu nadanya sambil marah-marah bapak gua. Karena yang ngomong bukan satu orang doang gitu kan, 2 orang yang ngomong. Bapak gua jadi percaya tuh soal masalah mistis kayak gitu. Lanjutlah kita perjalanan bang. Itu kan keadaan berat ya buatan, pelan-pelan tuh. Itu kita kan jam 1-an tuh udah mulai jalan lagi. Nyampe Ciamis tuh kita jam 3 lewat. Oke, hampir subuh ya? Hampir subuh. Udah masuk ke Ciamis, masuk kota ya kan, kota. Itu buangan tuh kita ke dalam pedesaan bang. Namanya styrofoam kan kita ngirimnya bukan ke pabrik. Kita ngirimnya ke toko-toko gitu kan. Masuk ke dalam perkampungan, perdesaan lah disebutnya ya. Ada
kayak namanya gitu, pelang nama gitu kan, selamat datang di kampung ini gitu kan. Nggak jauh dari pelang itu ada jembatan bang. Ada jembatan itu jam 3:30 subuhan nyampe kampung itu tuh. Jembatan pendek tapi lebar gitu bang. Di samping belah kanan tuh kayak bukit tapi nggak terlalu tinggi lah gitu kan. Di samping belah kiri itu rumah-rumah. Masuk tuh, berhubung bokap gua namanya nggak tahu ya, masih dari situ ya, tiba-tiba berhenti bang, pas banget 10 meter dari jembatan itu berhenti jam 3:30 subuh. Oke. Pak mau ngapain pak? Ini tukang uduk katanya. Nasi uduk? Iya, tukang nasi uduk, mau nanyain alamat katanya. Itu jam 3:30. Langsung nanya dong gue ya, mana mungkin pak jam segini tukang uduk? Itu ada di samping katanya. Bentar ya bapak nanyain dulu ya katanya. Bokap gue turun bang, bapak gue main HP tuh. Main HP, enggak tidur, enggak ngerasa tidur sama sekali. Ada 2 menitan tuh main HP ya. Pas gue liat ke depan, itu ada ibu-ibu bang. Dari kolong mobil. Dari kolong mobil dia keluar. Langsung ngomel-ngomel ke gue. Berhubung gue di dalam mobil kan gue gak bakal ngedenger dia ngomong apa ya. Gue cuma bisa bengong doang bang. Ngeliatin ibu-ibu tuh ngomel. Mau gue mau keluar gak bisa, mau merem juga gak bisa. Pokoknya fokus mata gue tuh ke ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh ngomel, nunjuk-nunjuk ke gue bang. Itu posisi bokap gue gak ada, udah turun di mobil. Marah-marah ke gue. Terus tiba-tiba ada tuh bapak-bapak datang pakai topi koboi. Zaman dulu bang, zaman dulu. Pakai motor CB yang dulu yang udah tua gitu, udah dulu banget itu kan. Sambil bawa senapan, mau nembak gue. Itu spontan gue langsung nunduk di dashboard bawa mobil tuh, dashboard mobil. Karena gue ketakutan, tiba-tiba badan gue tuh langsung bisa gerak. Gue langsung ngumpet. 3 menitan gue ngumpet di bawah kolong mobil tuh, di dashboard. Itu pas gue dari bawah dashboard tuh, ngeliat ke depan, tiba-tiba suasananya jadi pagi bang. Yang gue inget tuh kan gue datang ke situ jam 3:30 subuh. Kenapa tiba-tiba itu dari jam 6 lewatan gitu. Maksudnya pagi tuh udah terang gitu? Udah terang, maksudnya udah kayak matahari tuh udah muncul. Udah muncul, ada ibu-ibu lagi nyapu, nenek-nenek itu bang, lagi nyapu. Tapi ngebelakangin gue. Terus kayak ada tukang buah. Zaman dulu gimana gitu bang. Ada nasi jagung juga bang, jualan nasi jagung. Ada delman, ada beca. Oh, jadi kayak zaman dulu ya? Nah iya, kayak gue tuh kayak ditarik ke alam dia gitu. Terus itu badan gue tuh mati lagi bang, nggak bisa bergerak lagi. Ngeliatin itu sekitar perkampungan itu. Semua masih normal, masih nggak ada kayak muka tuh kayak nggak ada yang serem gitu ya, biasa aja. Tapi yang bapak-bapak itu doang yang kayak mukanya emosi ke gue. Nah pas si ibu-ibu itu pergi, tiba-tiba anak yang gue lihat di jalan tol itu sama ibu-ibu itu bang. Sama ibu-ibu itu juga. Ada tiba-tiba di motor sambil ngeliatin gue, anak kecil itu. Pas si ibu-ibu itu ngeliat sama laki-laki yang topi koboi, mukanya hancur bang. Si ibu-ibu kayak belah sini normal, belah sini hancur semua bang. Hancur kayak nggak ada sisa, kayak nggak ada kelihatan mukanya gitu. Kalau yang pakai topi koboi matanya keluar bang. Nah yang paling gua kaget tuh semua yang tadi yang nggak ada tukang delman apa semua itu pada madep gua semua bang. Yang nenek lagi nyapu itu lebih parah, mukanya hancur, darah semua mukanya bang. Sambil senyum ke gua. Itu posisi lu lagi di mana itu? Di mobil, pas lagi di mobil. Hancur semua itu bang. Muka nenek itu sambil nyapu, sambil senyum ke gua. Yang tukang delman semua pada hancur. Yang tukang delman mukanya rata bang. Kayak orang diseret ke aspal gitu mukanya. Pokoknya udah darah-darah semua. Tukang nasi jagung sambil megang golok itu udah hancur semua. Sambil senyum semua ke gua. Di situ gua kaget. Tiba-tiba kepengen gua nggak mikirin bapak gua. Gua bawa tuh mobil sendiri. Itu gua masih di alam gaib ya, maksudnya masih di alam dia lah gitu ya. Gua tiba-tiba pengen bawa mobil itu bang. Gua nggak mikirin bapak gua. Gua digalin bapak gua itu. Gua gas itu mobil sendiri. Yang gua aneh, itu kan gua kan sama bapak gua tuh baru ya ngirim ke alamat itu gitu kan. Itu zaman dulu tuh jalannya batu bang. Jadi pas gua mau gas mobil, itu jalannya masih jelek. Gua udah nggak peduli ini mobil bawa teropom bawa apa gitu ya. Udah gua udah nggak peduli. Gua penting kabur dari kampung ini gitu kan. Tapi yang gua salah, gua tuh lurus ngegas mobilnya, bukan muter balik ke arah kota lagi gitu kan. Gua malah makin pedalaman gitu. Pas gua gas, tepat tuh tikungan. Gua pas maju tuh dalam 500 meter, enggak 500 meter, 400 meteran, itu ada pohon bambu. Tikungan pohon bambu.
yang pohon bambu tuh miring gini pada bengkok semua berhadapan gitu. Gue gas lagi tuh mobil, ada puskesmas bang. Namanya bukan puskesmas, kayak pengobatan, tempat obat gitu aja namanya. Depan lagi tuh ada polsek bang. Nah pas tiba-tiba gue sadar bapak gue masuk mobil. Suara pintu kenceng gebruk. Gue langsung diem, bengong. Bapak gue langsung nanya, lu ngapain bengong mulu di mobil? Kesambat ntar. Oh. Jadi lu kayak kebawa, tapi lu padahal ada di situ. Gue di situ, kata bapak gue, kan bapak gue ngeliat di kaca mobil ya. Bapak gue kan di sebelah kiri tuh. Iya. Ngeliatnya katanya gue di kaca tuh bengong. Astaga. Menatap ke depan. Nah yang aneh tuh bokap tuh cuma nanyain tukang uduk. Tuh kan nasi uduk ya, dia tuh sekitar 7 menit doang bang. Tapi yang gua rasain tuh selama di dalam itu 2 jam. Gitu. Pas gue berhenti itu kan jam 3:30. Jam 3:30, jam 3 lewat 32 lah gitu kan. Bapak gue masuk jam 3 lewat 40 menitan. Oke. Tapi gue ngerasain dulu 2 jam di dunia itu tuh. Kata gue udah dimain bapak gue, udah gini-gini, gue langsung bilang, iya pak, tadi nggak sengaja mikirin ini di rumah, mama ngomong apa gitu kan. Gue ngomongnya gitu ke bapak gue. Oke, lu alasan gitu ya? Alasannya gitu. Pas gue udah berangkat melanjut perjalanan, itu kan pedesaan tuh masih pegunungan bang. Masih hutan. Kayak pemukiman tuh masih sedikit rumah-rumah tuh. Kebanyakan tuh hutan, pohon-pohon gede sama bukit-bukit. Pas gue udah lanjutin perjalanan sama bapak gue, nggak jauh tuh depan ada bapak-bapak. Bapak-bapak lagi duduk. Tapi bapak gue nggak ngeliat. Cuma gue doang yang lihat. Kalau kata gue mah ya, gue kira tuh itu tuh yang kayak di pos gitu kan, pas ronda gitu kan. Oke. Kayak orang ronda gitu. Tapi enggak bang. Emang dia pakai bajunya baju hitam. Kayak orang zaman dulu baju hitam, pakai sarung gitu kan. Dari jauh tuh gue udah liat bapak gue nggak ngeliat. Tetap jalan, makin deket, nggak ada palanya bang. Oh, nggak ada palanya? Nggak ada palanya. Terus gue kaget ya, langsung gue ngomong spontan. Pak, itu pada apa pak? Kata gue tanya. Bapak gue mana ini nggak ada apa-apa katanya. Gak usah ngomong apa aja gitu kan. Ini lihat apa situasi gitu kan. Ini hutan doang gitu kan. Kebanyakan hutan bukan rumah. Ya udahlah iya pak. Saya lihat kali kata gitu kan ya. Lanjutin perjalanan tuh bang. Saya perjalanan, gue langsung nebak ke bapak gue. Pasti pak nanti pas tikungan itu pohon bambu. Oh, lu nebak gitu? Karena gue kan pas dibawa ke alam itu, kan gue bawa mobil tuh. Pas gue bawa mobil tuh kayak itu pohon bambu gitu kan. Kata gue yang pohon bambu pada miring itu. Kata bapak gue, jangan so tau lu gitu kan. Bener pasti depan pohon bambu pak, pas tikungan. Ternyata bener bang. Yang gue jalanin sama bokap itu, bapak gue itu ya, pas lagi jalan tuh. Itu yang ada di dunia gue pas gue dimasukin ke dunia itu bang. Jalannya sama. Tapi situasinya beda. Kalau pas gue masuk ke dunia itu kan masih zaman kuno, masih tanah-tanah gitu kan, bukan jalan aspal. Tapi pas gue sama bapak gue jalan kan jalan aspal, tapi situasi sama bang, pohon bambu juga. Bapak gue langsung kaget, lu bisa nebak sih? Lu udah pernah kesini kali kata bapak gue gitu kan. Belum orang nebak doang gitu kan ya. Bapak gue nggak nalar curiga, enggak. Sambil ketawa-tawa sambil bilang, ah lu nebak, lu udah pernah kesini kali gitu kan ya. Lu aja nggak pernah bilang ke orang tua gitu kan. Enggak pak, emang nebak doang udah bener. Situ tuh udah clear ya, nggak nanya lagi tuh bapak gue. Dalam yang ke 600 meter tuh, gue langsung nebak lagi bang ke bapak gue. Di depan pasti puskesmas pak. Nah bapak gue langsung bilang, nah kali ini gue nggak bakal percaya sama lu. Bapak gue jalan, kan itu bawa mobil pelan-pelan sambil nyari orang buat nyari alamat. Maju terus, bapak gue kaget. Lah ini kok puskesmas? Bener, yang lu omong gitu kan. Lu udah apa ceritain sama gue? Bapak langsung peka ngomong gitu. Yang tadi lu bengong lu ngapain? Lu cerita ke gue. Jangan punya masalah didiemin sendiri. Bapak gue langsung peka begitu. Kata gue jawab, iya punya masalah, tapi ntar ceritanya ya. Kita masih di pedalaman kayak gini. Kata bapak kan situasinya masih hutan kayak gini. Benar-benar hutan tuh, penduduk tuh masih bisa kehitung jari bang. Rumah-rumah tuh. Ya udah, bapak gue masih kayak kepikiran kali ya sambil bawa mobil bengong. Jalan terus, tiba-tiba kita langsung berhenti bang. Oh, berhenti rem mendadak. Nah, ini nih alamatnya nih kata bapak gue. Kata gue, bukan pak, bukan alamatnya bukan ini. Nah, aku bisa tahu ini kan benar tuh katanya. Rukonya warna biru katanya gitu kan. Bukan. Nanti kita lewatin polsek. Gitu kata gue kan. Emang ada polsek di sini? Ada di depan. Wah kacau ini katanya. Kata bapak gue langsung bener. Kacau ini. Tapi buru-buru dah pergi. Lanjutin ke perjalanan bang. Dan bener di sebelah kanan tuh polsek. Kantor polisi kecamatan gitu. Yang gue alamin di dalam mimpi, dalam dunia itu real ada bang.
Di pas gua perjalanan sama bapak gua langsung ngomong mulu, gua udah nggak bener ke daerah sini, gua nggak bakal mau lagi narik ke daerah sini. Walaupun bapak gua nggak ada ngeliat apapun sama sekali. Ya pak udah, pokoknya lanjut dulu aja, selesaiin dulu nih tugas narik, kata gua gitu kan. Dari polsek tuh kita tuh ke tempat lokasi itu sekitar 1 kiloan bang. Jalannya makin lama makin kecil, cuma muat semobil doang. Di arah mana itu udah? Masih dari Ciamis, dari kampung itu, masih di kampung itu, desa itu. Kita naik ke pegunungan itu bang. Naik, pokoknya samping itu udah apa ya, kayak pohon-pohon tinggi lah sama tebing-tebing. Nggak ada rumah itu, pas tadi pos itu nggak ada rumah. Sepi jalan tuh, benar-benar sepi. Depan lagi sawah, masih ada sawah bang. Nah pas lagi lurus-lurus, nyampe lah posisi perempatan jalan. Nah di situ kita mulai curiga. Pertama kan kita asal-asalan ngambil ya. Ini jalan mana jadinya? Gitu kan kata bapak ya. Jalan kiri aja pak ngambil. Jalan tuh perempatan gitu bang. Ngambil ke kiri, kita urusin jalan itu terus. Padahal dari situ jalan tuh nggak jauh sama lokasi bang. Dan seingat bapak gua, katanya kan bapak gua pernah nanya ke temennya, ini lokasi di mana? Sebelum perempatan itu lokasinya ada, katanya gitu. Tapi pas gua lewat situ kan nggak ada, itu tebing doang. Nah gitu ya, sebelum perempatan. Lewatlah kita belok kiri bang, lurus dari situ kan, muter-muter itu udah kali 1 jam bang. Jam 4 kurang, itu sampai jam 6-an, setengah 6 kita baru nyampe lokasi. Di muter-muter jalan itu bang. Ngambil kiri, tiba-tiba tembus perempatan itu lagi bang. Anehnya, perempatan itu lagi pas banget awal mula kita nemuin jalan itu, perempatan. Kita ambil kanan, kali aja di kanan nih jalannya gitu kan. Nah, ambil kanan, jalannya emang beda bang. Tapi tembus-tembus itu juga lagi. Balik lagi itu bang. Bapak gue udah ngamuk, bapak kan soalnya gampang emosi ya. Bapak gue udah marah-marah, udah ngomong soal keluar kata-kata kasar lah gitu kan ya. Ini gue kata kalau misalnya jalan ini terakhir gue salah mulu, gue berhenti di sini mobil. Gitu kata bapak gue. Ngambil yang lurus kita. Jalan tuh lurus terus bang. Lurus terus. Kenapa? Tiba-tiba jalan itu lagi bang. Kalau misalnya emang masuk akal ya, kita kan ambil lurus ya. Pasti kita muter ya kan, belok kiri gitu kan ya. Pasti tembus arah itu. Itu enggak bang, tembus itu lagi. Padahal lurus. Gila ya. Yang benar kata bapak gue bilang, gue bakal berhenti di sini. Nyampe pagi. Nyampe matahari udah muncul, itu jam 5:30-an. Ya kan? Jam 5:30. Bokap gue langsung turun dari mobil. Itu kan warga udah pada ada lah gitu kan, yang pada belanja gitu, nanya-nanya. Oh pak, kelewat katanya. Oh ini toko ini kan udah terkenal namanya kan, karena toko gede gitu bang. Kelewat pak ini. Bapak muter balik aja, nanti ada. Nah yang kata gue jalan tebing itu rukonya bang. Tebing itu tuh ruko gede. Itu ruko yang gue tuju itu. Tapi lu lihat padahal tebing. Malam subuh-subuh tuh tebing. Entah gue salah apa sama bapak gue kan. Udah berhenti, gue tidur sebentar sama bapak gue. Karena gue belum tidur pisan posisi. Nyampe jam 5:30, jam 6 kurang tuh nyampe toko itu. Disuruh istirahat dulu sama yang punya tokonya. Bapak gue parkirin mobil, gue turun di toko ya kan. Bapak gue marah-marah turun dari mobil. Pas mau tidur tuh, marah-marah kedengeran sama tukang yang bongkar muatan. Sontak yang tukang bongkar muatan langsung ngomong dong ke bapak. Ada apa sih pak marah-marah mulu pagi-pagi gitu kan. Gue dijahilin di sini katanya. Padahal gue nggak pernah, katanya namanya songong lewat sini, nggak pernah gue kayak kota orang mah bahasanya nggak pernah dijaga gitu kan. Kenapa gue narik ke sini dijahilin gitu kan? Emang gimana sih pak ceritanya? Nggak tahu itu anak gue katanya, gitu. Karena bapak gue nggak tahu apa yang dialami sama gue kan. Tukang bongkar muat itu nanya ke gue jam 6 pagi tuh. Emang ada apa sih dek? Kok bisa sampai bapak marah-marah? Gue pertama nggak mau cerita bang, karena gue masih di wilayah itu. Gue nggak berani gitu kan. Takutnya gue pulang masih diganggu juga gitu kan. Lama-lama ditekan juga sama bapak gue sama yang bongkar muat pada nanya terus. Guanya juga udah pusing ngedengernya ya, gue cerita langsung situ. Iya pak, sebelum berangkat juga kita di tol juga ngeliat anak Belanda pak gini-gini, ya kan, ngeliat anak Belanda ngikut kita, bikin kita berat, ngejalin lampu mobil apa segala gitu kan. Terus, iya pas jembatan itu kita berhenti, kita jalin. Saya malah dimasuk ke alam dia. Tukang bongkar bocah langsung kaget. Maksudnya gimana? Iya saya ditarik ke alam dia pak. Saya yang lihat tuh kampung ini tuh kampung dulu, orang-orang Belanda doang pak. Dia langsung kaget. Oh berarti kejadian sama kayak supir dulu. Supir dulu? Iya. Katanya pernah ada tahun 2019 supir kayak gitu juga. Gimana tuh katanya? Ngalamin sama, tapi dia bukan dimasuk ke alam itu. Dia malah langsung kayak digangguin. Kayak ada yang samping jalan tuh kayak kuntilanak atau gitu kan.
kayak gitu juga. Terus gue nanya dong sama tukang muat itu, emang kita punya salah apa sih Pak? Sampai kita dikerjain kayak gini. Itu tuh jembatan lewat itu adek sama bapak ngelakson nggak? Enggak Pak, nggak ngelakson. Ya itu masalahnya. Itu perbatasan antara kampung desa ini sama desa seberang. Kalau jembatan itu pasti ngelakson. Mau pagi, mau sore, mau malam pasti ngelakson. Tapi kalau malam nggak ada yang berani lewat situ. Gitu Bang. Emang jam 4 subuh juga nggak ada Bang. Nggak ada namanya motor lewat, nggak ada. Nggak ada yang sama sekali lewat motor, mobil nggak ada. Cuman gua sama bokap gua doang lewat itu. Lah pasti kan kita nggak tahu, kita baru datang gitu kan. Kalau kita tahu pasti kita ngelakson dong gitu kan. Bapak gua pertama langsung diem tuh. Langsung kaget. Shock lah gitu kan. Karena bapak gua pertama yang nggak percaya soal mistis, langsung percaya Bang. Terus diceritain lagi, terus apalagi lihat, iya ada ibu-ibu dari kolong mobil Pak. Ibu-ibu gimana maksudnya? Ibu-ibu kayak noni Belanda gitu keluarin mobil dari kolong mobil kayak kelindes. Ya itu berarti, maksudnya itu berarti gitu gimana? Ya itu kamu nggak ngelakson, ibu-ibu tuh ngelewat, ketabrak. Gitu maksud dia tuh. Kalau itu di alam dia, terus gimana lagi? Gue ceritain semua detail tuh kan. Sampai gue ngeliat mukanya pada hancur semua, bapak-bapak yang ini. Nah terus gue bilang juga anak kecil yang ngeliat anak Belanda Pak. Itu tuh ada Pak di situ. Gue juga langsung berani cerita ke bokap, ke bapak gue. Bapak gue juga langsung kaget. Lu kenapa nggak cerita dari subuh? Kata bapak gue. Kok udah dibilang kalau subuh cerita masih di wilayah dia, masih masa takut. Apalagi itu masih subuh gitu kan. Masih gelap ya. Masih gelap gitu kan. Ya terus gimana lagi tuh katanya? Itu anak kecil yang kita ikut tuh Pak, yang kita ajak itu ternyata ikut sama yang ketabrak sama kita. Oh pantesan bapak-bapak yang di rest area ngomong dia nebeng katanya, dia ikut. Ternyata tujuannya sama kita. Gitu. Ternyata tujuannya sama ke tempat ibunya. Sana bapak baru masuk akal katanya. Kenapa bapak-bapak yang di rest area ngomong gitu? Terus bapak kenapa dia ganggu kita gitu kan? Kan kita kan nolong dia. Kita nolong dia ketemu anaknya. Kenapa kita diganggu sampai kayak gini, sampai diputer-puterin gini? Nah si bapak yang tukang muat itu langsung motong pembicaraan bapak gua. Ya karena bapak nabrak ibunya. Dan itu nggak ngelakson. Sontak si suaminya pasti ngambek. Tanpa gue cerita ngomong suaminya, dia sontak gitu, pasti suaminya langsung marah. Iya Pak bener Pak, karena suaminya langsung marah, mau nembak saya. Itu juga muka pada hancur Pak, udah pada hancur, nggak pada nyisa. Sampai ngeliat kepala buntung di pas tikungan. Kalau kepala buntung udah biasa deh. Udah biasa katanya? Udah biasa. Gila ya. Kalau kepala buntung udah biasa karena dulu ada kecelakaan. Kecelakaan yang mobil gede juga. Mobil ngangkut kayak pohon-pohon gitu kan, dulu kan tebang-tebangan pohon tuh ya, pohon hutan. Itu diangkut sama mobil, tabrakan gitu, palanya kelindes, putus. Emang itu udah biasa katanya. Kalau emang jam-jam itu, kalau emang yang sial pasti ngeliat. Yang masalahnya ini yang katanya noni Belanda ini gimana ceritanya gitu kan. Ya gitu Pak, pokoknya semuanya kayak ngerasa saya itu dibawa ke alam dia Pak. Sang gini aja deh, kamu sekarang mandi-mandi dulu, bersih-bersih badan. Siapa tahu sialnya hilang katanya, bersih-bersih badan sama bapak. Sisanya di tempat mandi, pakai aja semua sabun gitu kan ya. Dibiarin mobil kita bongkar. Pas sudah bongkar, baru dikasih tahu sama bapak itu. Pak, dia tahu nggak kalau yang pas jembatan itu apa? Itu makam. Bapak langsung kaget. Makam gimana maksudnya? Itu makam di sebelah kanan itu makam di tebing tuh. Nah kita ngeliat gak ada makam. Ya karena nggak lihat karena nggak fokus ke belah kanan, karena fokusnya ke belah kiri. Iya emang bener sih kata bapak kan. Itu makam. Coba nanti pulang pelan-pelan. Itu makam gede batu makam. Karena kampung ini sama makam gedean makam. Gedean makam. Itu kayak desa seberang tuh makamnya kecil semua Bang. Itu ada 3 makam. Makam keramat, makam warga biasa sama makam Belanda zaman dulu. Bapak gue langsung kaget, langsung nggak percaya. Ayo kita pulang. Udah bongkar semua, udah dirapi-rapiin, udah semua surat jalan udah lancar ya kan. Kita pulang, lanjutin perjalanan pulang. Itu jam 9 pagi Bang. Jam setengah 10 udah beres semua. Karena barang muatan tuh enteng-enteng, cepet. Berarti lu nggak tidur sih itu? Nggak tidur sama sekali. Nggak ada hawa pengen tidur Bang. Boro-boro buat mikirin tidur, makan aja saya nggak pengen. Kita pulang, jam setengah 10 pagi tuh udah berangkat dari toko ya kan. Bokap sambil bilang, nanti kita di Bandung kita makan dulu ya. Iya Pak. Nah udah pelan-pelan tuh, nah kita mau ke jembatan itu Bang. Pelan-pelan, emang bener Bang, makam gede banget. Dan makam keramat itu, si batu nisannya dibungkus kain putih. Kalau makam biasa kan patok kuburan kayu ya kan. Kalau yang makam keramat dibungkus kain putih, makam Belanda salib. Itu pintu masuk gede banget Bang. Gerbang gede banget. Pas gerbangnya aja ada keranda. Pas pintu masuk tuh keranda, sebelah kiri sebelah kanan tuh keranda. Keranda dari kayu. Kalau berdasarkan kayu, bukan besi kan, kalau ini besi ya. Kalau ini kayu Bang.
Bapak langsung kaget. Langsung berhenti dulu sih. Berhenti dulu bang, di makam itu. Kenapa pak? Diem, bapak sempet diem. Gue nggak percaya. Kalau gue alamin sekarang kayak gini. Kalau ada ke depannya tarikan kayak gini, gue nggak bakal mau. Yaudah pak ya pak, lanjut lagi pak. Nggak enak ini, ntar macet jalan. Bapak langsung diem, sambil jalan diem tuh. Maksudnya diem tuh kayak memikirkan gitu kan, kayak mikirin sesuatu lah gitu kan. Jalan, udah masuk Ciamis kota tuh. Nanya lagi, emang bener kejadiannya kayak gitu? Nanya ke lu? Nanya ke gue bang, bener pak? Itu bapak nanyain ke tukang nasi uduk berapa menit? 7 menit gue nanyain katanya. Gue ngeliat lu bengong aja 7 menitan, 5 menitan lu lagi bengong. Enggak pak, kata gue tuh. Jadi ngerasa 2 jam pak. Maksudnya 2 jam gimana? Ini di dalam alam bawah sadar tuh 2 jam. Dan kita tuh bukan jam 3:30 subuh, tapi kita jam 6 pagi. Itu bapak benar-benar lagi di samping mobil, lagi lihat surat jalan. Pas izin bawa mobil juga, bapak lagi di samping jalan gitu kan. Enggak, gue nggak percaya katanya. Gue nggak percaya kalau memang kayak gitu. Beneran pak. Masa harus sumpah soal masalah kayak gitu? Enggak, yang gue aneh pikir tuh kenapa kita diputer-puterin. Gue mas jalan lurus, nggak ada belok-belokan, kenapa tembusnya itu juga? Oh, dia masih bingung di situ ya? Masih bingung bapak gue. Padahal bapak lurus, tapi kok tembusan di sini lagi? Itu juga. Kan kalau misalnya emang tembusnya itu, pasti belok kan ya, kita muter kan. Itu nggak lurus. Dan kenapa toko itu tebing? Bapak masih mikir ke situ. Pasti mikirin itu terus. Sampai Bandung itu mikirin itu. Sampai Bandung. Itu tuh mikirin itu terus. Udah pak, nggak usah dipikirin. Sama kita pulang selamat, udah. Enggak, gue masih baru ngalamin kayak gini katanya gitu kan. Emang apa salah gue ya gara-gara nggak ngelakson? Bapak masih punya nyalain diri sendiri gitu kan? Enggak juga sih, enggak harus ngelakson mungkin ya. Baca doa yang penting kan. Iya. Oke. Kata bapak, udahlah, gue mikir itu mulu. Jadi gue pusing gitu kan ya. Mungkin bokap gak terimanya, mungkin kenapa gue lurus tapi gue balik lagi. Iya, tambah kenapa bokap gak terimanya, gue gak salah apa-apa, kenapa gue diginiin gitu kan. Padahal bapak gue gak ngeganggu itu, makhluk-makhluk itu gitu kan. Dan dia masih penasaran ya? Masih penasaran. Jam 12 sampai Bandung nih bang ya. Kan kalau di Bandung tuh kalau dari Garut tuh pasti kita ngelewatin jalan terowongan yang Bandung itu. Tiba-tiba bapak gue ngerem mendadak. Itu posisi jalan raya, untung di belakang gak ada mobil sama sekali. Kalau ada tabrakan pasti. Bapak gua berhenti. Itu kan di terowongan tuh banyak anak muda bang. Kalau siang tuh pada nongkrong foto-foto. Oh, terowongan Nagrek bukan? Nagrek ya, jalan Nagrek bener bang. Itu. Bapak gua langsung berhenti. Ngerem mendadak. Semua kayak HP gua pada jatuh ke bawah. Kenapa sih pak berhenti? Itu kucing hitam katanya nyebrang. Kucing hitam dari mana kan ya? Ngeliatin nggak ada kucing hitam pak. Kucing hitam tuh nyebrang. Pak nggak usah ngada-ngada. Ponton dibilang nggak ada mobil. Coba kalau ada mobil kita ketabrak pak, beruntun. Tambah nggak masuk akal juga pak, nggak masuk logika juga. Ini sama banyak orang pada ngumpul, pada ngopi, pada foto-foto. Masa ada kucing hitam lewat? Ada kucing hitam katanya. Nah situ bapak gue baru ngerasain hal ganjil juga, baru ngelihat hal ganjil gitu kan. Langsung istighfar di jalan. Lanjut lagi kita perjalanan, sampai masuk tol Badalarang. Kita berhenti dulu di rest area 128 yang B-nya. Oke. Kan yang malam gua A-nya ya, ini B-nya seberangnya. Kita mau makan di situ kan. Bokap gua langsung duduk bengong lagi di situ. Kayak nggak percaya yang dialamin tuh kayak gitu. Nah, pas posisi itu kan nyampe jam 1 siang. Ke rest area 128. Berangkat habis 40 menit habis makan tuh ngopi semua ya kan. Pas di jalan pulang itu ada bekas mobil kecelakaan. Bangkai mobil. Di mana tuh? Di arah Bandung Barat, keluar Bandung Barat ke arah Purwakarta. Di tol? Di tol, itu ada Jasa Marga. Oke. Itu ada bekas mobil hancur, pokoknya bangkai mobil lah. Itu mobil udah kosong, udah hancur, itu ada orang di dalam mobil tuh. Orang hancur tapi melotot. Di pas supirnya. Itu yang lihat siapa? Gue sama bapak gue. Pertama gue ngeliat. Gue gak mau ngomong ya. Bapak gue sama ngomong, lu lihat nggak apa yang bapak lihat? Iya ngeliat. Apaan? Itu ada orang di mobil hancur. Iya, bener. Iya ada mobil hancur kan, itu ada orang. Bapak hancur mukanya juga, tapi dia masih melotot matanya. Udahlah kata bapak, buru-buru pulang lah sih. Gitu kan. Seketika itu bawa mobil langsung ngebut bang. Bapak tuh. Kayak hawa, bukan hawa takut ya, kayak hawa cemas lah gitu kan. Ngebut dari bapak tersangka Bandung Barat sampai Purwakarta. Udah nyampe tuh ke tol Karawang Timur ya kan. Itu dari jam 1 siang kan dari Bandung Barat ya. Nyampe tol Karawang Timur jam 3 sore.
Nyampe kita masuk ke PT mobil, semua, bapak langsung cuci mobil, karena embung sial gitu kan, takutnya bapak yang nggak diinginkan terjadi kayak kecelakaan atau apalah gitu kan. Ngebuang sial ya. Ngebuang sial gitu kan. Nyuci mobil semua cuci, udah cuci. Ceritalah bapak ke teman-temannya. Teman-temannya nggak percaya dulu tuh bang, nggak percaya sama sekali katanya. Pas ceritain sama gue tuh bang, cerita detail. Nah ada satu tuh teman bapak gue yang percaya, karena pernah lari ke situ. Oh, ke daerah situ juga Ciamis. Ke daerah situ juga, emang dia doang pertama tuh. Makanya bapak gue yang pas nanya itu ke teman bapak gue yang itu. Katanya emang bener kampung itu, desa itu emang kayak gitu. Tapi teman bapak gue mah nggak banyak ngomong, hanya dipendam sendiri gitu kan. Nggak banyak ngomong ke tukang ini, nggak ke tukang muat bongkar, nggak. Teman bapak gue mah ngelihat sebatas ngeliat doang. Emang banyak katanya. Malah sampai ada di atas mobil katanya ikut. Kata dia gitu. Kata bapak gue. Tanya ke gue dong ya. Emang ada yang ngeliatnya gimana ciri-cirinya? Si makhluk halus itu. Ini mana di Belanda pak? Oh beda bapak mah. Kalau bapak mah biasa. Mbak-mbak kayak gitu kunti. Pada ikut di atas mobil katanya. Sampai nemenin malah sampai lokasi. Karena temen bapak gue udah tua aki-aki. Udah yang masih bisa ngeliat. Kayak sebutnya tuh kayak berdukun bukan, tapi orang ngobatin gitu, ngobatin sakit gitu, pakai jampe-jampe gitu. Iya. Kayak gitu. Orang bisa lah gitu kan. Udah mending pulang, kata teman bapak gue ya. Nggak usah nungguin bapak nyuci mobil, pulang aja. Pulang mandi, gitu kan, tidur. Buru-buru kok pikiran tidur ya? Gue masih enak banget, masih mikirin itu gitu kan. Kayak nggak percaya lah itu kan. Iya. Gue bisa masuk ke alam itu. Gue pulang ke dari PT, sampai rumah jam 3:40 lah, karena emang deket jaraknya ya. Tidur, mama gue, ibu gue nanyain langsung. Oh, nyokap nanyain. Nah, di jalan nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Gue nggak cerita sama ibu. Oke. Ya udah syukur alhamdulillah kalau nggak kenapa-napa. Pesat mama nggak enak pun sampai sekarang. Enggak mau kenapa-napa. Gue langsung mandi, semua udah bersih-bersih badan, tidur. Bangun tidur gue langsung sakit bang. Selama 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Kan gue dari kecil nggak pernah namanya diimpus. Itu gue pas dibawa ke dokter kan gue sehari, 2 hari, 3 hari tuh ya. Panas gue nggak turun. Nggak terlalu panas tapi nggak panas banget, tapi panas gitu. Kayak sedang lah gitu kan. Sama meriang gitu kan. Dibawa gue ke klinik. Kata dokter nggak usah diimpus ini mah. Minum obat aja nanti sembuh. Gitu kan, karena nggak terlalu parah, nggak kayak DBD kayak itu, nggak cuma demam doang. Sama 2 minggu itu gue masih sakit bang, malah gue dimimpin sama bocah itu. Oh ngimpi? Dimimpin bocah itu. Gimana tuh mimpinya? Kayak gue tuh kayak akrab sama bocah itu bang. Oke. Kayak bukan orang jauh gitu. Gue dimimpin tuh bocah itu tuh kayak gendong-gendong sama gue, main bercanda sama gue, kayak adik abang. Gue sakit itu nyampe bangun aja puyeng kepala gue, bisa tiduran doang gitu selama seminggu. Makan, minum obat, tiduran, mimpin itu lagi. Bapak gue langsung bilang, gue udah kapok anak gue yang jadi kayak gini katanya. Kata bapak gue. Anaknya dikerjain gitu ya? Kalau kata bapak, kalau misalnya tarikan gitu lagi, gue gak bakal ambil. Walaupun uangnya gede, karena emang uangnya gede bang, uang supirnya gede. Gue bakal ambil lagi katanya. Jadi bawa aja, gue sampai dibawa ke Purwakarta. Diapain tuh? Diobatin. Ke dokter? Bukan, ke orang bisa. Gue tuh kayak ditempelin sama tuh bocah. Bocah itu masih resep sama gue. Karena gue bisa lihat dia gitu. Gue diobatin selama 2 hari nginep di rumah itu. Oh nginep di Purwakarta? Iya. Tiap hari cuma minum air putih. Maksudnya minumnya air putih dari dia doang gitu yang diobatin. Makan biasa makan bubur gitu kan. Tetep juga itu gue dimimpin bang. Karena si bocah itu tuh katanya suka sama gue. Resep katanya, udah kayak udah sayang lah gitu. Gue ceritain semua juga ke orang itu. Orang itu juga udah menanggapinya udah kayak biasa aja gitu, kayak udah tahu gitu kan. Sampai di ujung gue seminggu itu tuh ya, gue mimpi tuh. Terakhir itu dia pergi bang langsung sama ibu-ibu yang gue tabrak. Sambil senyum ke gue, sambil kayak dada-dada ke gue. Gue juga kayak kerasa kehilangan gitu. Kayak udah sayang banget sama bocah itu. Sampai udah dibawa dia sama ibunya, gue kayak ngasih ngeliatin dia. Putih pokoknya, orang putih banget bang. Bocahnya. Ibunya juga putih banget. Pergi dia langsung. Jadi udah mulai itu 2 hari kemudian gue sembuh. Sakitnya itu? Sembuh sakitnya itu. Oke. Gue boleh langsung disuruh pulang sama si bapak itu. Gue pulang langsung ke Karawang.
Nggak lama kemudian bapak gue dapat tarikan itu lagi. Tarikan? Iya, ngirim ke lokasi itu lagi. Oh, ke Ciamis lagi? Ke Ciamis lagi. Terus? Bapak gue nolak. Karena ini utusan PT, kalau misalnya nggak diambil, bapak gue bakal di stop. Oke. Mau nggak mau bapak gue ambil, tapi nggak sama gue. Sama ibu gue. Berangkat ya? Berangkatnya. Sebelum ibu gue berangkat kan malam ya biasa. Iya. Sorenya gue cerita sama ibu gue. Ibu gue langsung kaget. Katanya ini bener perasaan ibu tuh yang ibu rasain tuh seharian kayak gini berarti katanya. Kata gue tuh, iya mah, kirain tuh mama biasa tuh kayak jelek-jelek kayak tabrakan atau apa gitu ya. Bukan mah, kayak gini. Digangguin ya? Digangguin. Ya masih syukur sih digangguin, nggak sampai Iya, nggak sampai kecelakaan dan gitu, yang lain-lain gitu ya. Cuma soal nyawa kecelakaan ya kan. Iya. Dia mama ikut aja sama bapak. Dia mama nggak usah ikut. Main aja bapak sama temennya minta anter. Kan bisa minta anter sama temennya, ngasih uang ke temennya gitu kan, ngasih uang tip. Udah nggak usah sayang uangnya, mending buat mama aja, buat Idin jajan gitu kan. Ya gue tanya mama gue malam-malam. Gue masih cemas gitu kan, kayak takut mama gue nggak ngerasain, gue yang ngerasain gitu kan. Nah bapak gue mulai ngelakson katanya di situ, Bang. Oh, di jembatan Di jembatan itu nggak ada ganjalan sama sekali. Tapi mama gue merasa merinding. Oke, pas lewat jembatan itu. Ya sejalan itu masuk desa itu. Karena desanya kan masih hutan-hutan. Masih hutan, masih pegunungan, rumah dikit. Mama gue masih serem, kayak nggak bisa merinding. Gue masih nungguin mama gue itu seharian. Nyampe rumah dia malam jam 6 sore baru nyampe rumah. Langsung cerita, wah, mama lagi ke situ katanya kayak serem juga katanya. Soalnya masih hutan, desanya masih hutan, masih ya dibilang katanya masih daerah-daerah rawan lah katanya gitu kan. Iya. Mama percaya kalau lu ngasihin kayak gitu, mama percaya. Nah Bang Idin, setelah kejadian itu, nah kan bokap sempat pulang nih, nyuci mobil gitu kan, terus lu juga Bang Saidin pulang dan sampai sakit. Nah, dan setelah bapak nyuci mobil ini nih, bapak juga sampai rumah diganggu atau fine-fine aja? Kalau bapak nggak sih nggak diganggu. Iya. Tapi bapak awalnya pengen ngopi bang. Ngopi itu ngopi pahit. Bawaannya pengen ngopi? Kopi pahit. Oke. Bapak nggak suka kopi pahit. Tapi itu pengen kopi pahit sama ngerokok yang rokok Jinggo itu. Itu pas masih di PT? Pas pulang di rumah. Oh di rumah. Jadi kayak tiap malam tiba-tiba pengen nyuruh ibu gua suruh bikin kopi pahit. Beliin bapak rokok Jinggo sebatang. Iya iya. Tiba-tiba itu. Nggak seperti biasanya ya? Nggak seperti biasanya. Mama gua juga nanya. Kok tuh bener-bener bapak kayak gini? Nggak tahu pengen banget kopi pahit nih, kayaknya hawanya enak gitu. Gitu. Nah terus kenapa tuh bapak pas ngirim lagi ke Ciamis, Banjar ya? Banjar Ciamis ya? Itu ngajak nyokap. Kenapa nggak sendiri atau ngajak kenek-kenek yang lain? Karena uangnya sayang. Oke. Daripada ngasih ke orang, mending buat belanja. Sambil jalan-jalan lah ya. Betul, ngajak sambil istri, juga mama gue sambil lihat juga apa yang gue rasain itu yang bener nggak gitu kan, lokasinya gitu. Bener nggak gitu, apa namanya, perkampungannya kayak gini gitu. Iya iya. Gila ya, serem banget ya. Jadi lu di dalam mobil itu persekian menit, bokap ngeliat lu ngelamun, tapi lu ada di dunia lain. Iya, selama 2 jam, berjam-jam. Iya, iya. Seolah lu dikasih unjuk, ini loh seperti ini loh isinya gitu. Nah, gitu bang. Di daerah situ ya. Iya, kayak gini, ini tuh perkampungan gitu. Jadi kayak masuk ini tuh harus sopan gitu, kayak dia kayaknya ngartinya kayak gitu. Tapi kadang heran juga sih bang, kayak ya Indonesia lah ya penuh dengan mistis ya, mitos atau apa gitu, ketika melewat jembatan yang cukup angker gitu kan, atau punya sejarah yang gitu, harus melakson, takutnya setannya ketabrak gitu ya, yang tadi seperti kejadian lu juga ya. Kadang tuh setan kenapa nggak minggir, ada mobil gitu ya. Iya itu ya kan ya. Takutnya kalau kita melakson dia kaget, astaga gitu ya, kan ada mobil lewat ya. Iya bener Pak. Ya yang pasti sih kita harus baca doa gitu kan, karena kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu bang. Dan ya mungkin ya itu mitos atau percaya masing-masing, ketika jembatan lewat tempat angker klakson gitu, oke lah, cukup menghargai. Iya gitu benar ya. Cukup menghargai, yang penting kayak kita masuk ke daerah dia tuh sudah tau lah kalau daerah itu ada desa lagi gitu, desa dia gitu kan. Oke. Assalamualaikum lah kayak gitu ya. Dan takutnya kalau nggak melakson kuntilanak ketabrak. Kasian nggak ada dokter sono. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Saidin ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya ya. Namanya setiap perjalanan pasti punya cerita nih. Apalagi buat teman-teman yang kerjanya di jalanan seperti supir, seperti yang lain-lain yang
sering melewati tempat-tempat yang asing atau tempat-tempat yang cukup horor gitu, atau tempat-tempat yang sepi kayak hati kalian, enggak bercanda. Tempat-tempat yang menurut kalian wah ini mencekam nih, ya intinya selalu baca doa, istighfar sama salawat. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya mungkin ada tempat yang angker, yang ada setan yang jahil-jahil, biarkan saja karena tugas mereka untuk menggoda manusia, tapi kita kuatkan iman dan Islam kita. Dan ya yang gue bilang tadi, banyaklah entah mitos, entah kepercayaan masing-masing, entah udah dari turun-temurun ketika lewat tempatan jembatan misalkan yang cukup angker, klakson, ya oke lah masing-masing gitu. Dan gue pribadi pun kadang ketika ada jembatan yang cukup itu, ya gue assalamualaikum dan baca doa dan pelakson juga, yang pastikan Allah Subhanahu wa taala dulu, oke, baru kepercayaan masing-masing. Karena gini, sayang kita udah motor, mobil, udah ada klakson tapi nggak digunain. Berpikir begitu aja, kita klakson tet, biar si kuntinya minggir, ada mobil melewat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya. Iya, Bang. Nah, di Karawang nih ya, Bang. Di Karawang ini ceweknya cakep-cakep gak, Bang? Iya. Sedang aja, Om. Sedang aja? Iya. Nih, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.